Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Revalina Lestari. Di sini, dengan mata kuliah pemodelan matematika, saya menemukan satu kasus yaitu Application of Mathematical Modeling Method in the Protection of Groundwater Environment. Nah, dia ini mengaplikasikan pemodelan matematika dalam kasus ini. Oke. Jadi yang pertama kita masuk ke pendahuluan. Pemodelan matematika menjadi alat utama dalam memahami proses pergerakan zat ke dalam air tanah dan dalam menilai efektivitas pemantauan serta metode remediasi. Jadi pemodelan matematika ini dia jadi alat utama memahami proses pergerakan zatnya, zat suatu zat ke dalam air tanah dan menilai efektivitas pemantauan serta metode remediasinya. Kemudian perkembangan teknologi digital dan komputasi membuat model matematika mampu mensimulasikan sistem air tanah yang kompleks, memprediksi penyebaran polutan, serta mengoptimalkan strategi pemulihan dan pencegahan pencemaran. Nah, karena banyaknya proses fisik dan kimia yang berlangsung di akuifer, pemodelan matematika memberikan pendekatan paling efektif untuk menilai tingkat resiko dan merumuskan tindakan perlindungan lingkungan air tanah. Nah, jadi dengan pemodelan matematika ini dia memberikan pendekatan yang paling efektif. Jadi dari semua model, permodelan matematika ini yang paling efektif untuk menilai tingkat resiko. Oke, kita lanjut ke karakteristik. Nah, sistem hidrogeologi air tanah memiliki geometri dan sifat filtrasi tertentu. Dan pemahamannya melalui survei hidrogeologi menjadi dasar pemodelan. Untuk mempermudah pemodelan, sistem dibagi menjadi zona imbuhan yang mengatur, maksudnya air dari permukaan, dan zona jenuh yang menggambarkan aliran air di bawah muka air tanah. Polutan air tanah merupakan zat yang ditambahkan oleh manusia dan diklasifikasikan berdasarkan sifat kimia atau biologi, wujud, kemampuan bercampur, asal, taksi, toksisitas, stabilitas, cara meresap, serta dampaknya. Jadi ada 9 klasifikasi yang yang menjadi dasar kalau polutan air tanah itu. Oke, kemudian ini masuk ke pemodelan matematika. Bentar. Oke, masuk di pemodelan matematika transportasi polutan. Nah, pemodelan polutan di air tanah mencakup dua kelompok utama. Kelompok pertama yaitu model aliran air tanah. Untuk mensimulasikan pergerakan air dalam media berpori jenuh atau tak jenuh dan menentukan jalur adveksi polutan. Yang kedua, model transportasi polutan untuk mensimulasikan pergerakan zat terlarut dari sumber titik atau tersebar serta menilai dampaknya terhadap kualitas air. Nah, pemodelan matematika dapat dilakukan dalam satu dimensi, dua dimensi, kuasi tiga dimensi, atau tiga dimensi, dan membantu memahami dinamika air, mengestimasi parameter media, serta memprediksi migrasi polutan. Nah, metode yang digunakan bervariasi dari solusi analitis sederhana hingga model numerik kompleks. Dalam model numerik transport terbagi dua pendekatan, yaitu yang pertama, polutan bergerak karena kombinasi aliran adveksi ditambah dispersi. Yang kedua, polutan dianggap sebagai pergerakan vertikal mengikuti garis aliran. Nah, selanjutnya kita masuk ke kita masih menjelaskan pemodelan matematika transportasi. Oke, yang selanjutnya itu pembangunan model dilakukan melalui beberapa tahapan. Di sini ada 9 nih. Yang pertama persiapan. Di situ kita mempersiapkan tujuan dan pengumpulan data. Yang kedua, pemilihan model matematis. Yang ketiga, penyusunan model, yaitu bit, batas, kondisi awal, dan parameter. Yang keempat, kalibrasi, menyamakan hasil model dengan data lapangan. Yang kelima, analisis sensitivitas, atau kita menguji nih pengaruh ketidakpastian. Yang keenam, kita memverifikasi, memilih parameter yang paling tepat untuk model ini.
Yang ketujuh, peramalan. Kita memprediksi kondisi masa depan. Yang kedelapan, penyediaan hasil, terutama secara grafis. Yang kesembilan, analisis ulang bila ada data baru. Nah, hasil model digunakan untuk mendukung pengambilan keputusan dan menyusun strategi perlindungan air tanah. Karena sistem sangat kompleks, model universal sulit dibuat, sehingga model yang ada biasanya hanya menangani aspek tertentu untuk efisiensi. Kemudian ini kemungkinan penerapan model numerik. Nah, tadi kan di sini kita metode yang digunakan itu bervariasi dari solusi analitis sederhana hingga model numerik kompleks. Di sini kita ada kemungkinan menerapkan model numerik. Nah, model numerik aliran dan transport polutan terutama digunakan untuk ada tiga nih. Yang pertama itu menilai dampak sumber pencemar lokal seperti tempat pembuangan sampah dan waduk. Model dapat memperkirakan jangkauan pencemaran, konsentrasi polutan, dan perubahan nilainya dari waktu ke waktu, termasuk simulasi kerusakan waduk dan dampak pada lingkungan. Nah, dia ini menilai dampak dari pencemaran ini. Yang kedua, menganalisis pengaruh sumber pencemar tersebar, terutama di lahan pertanian. Pemodelan membantu memahami bagaimana pupuk dan pestisida bergerak serta berubah dalam sistem tanah, tanaman, air, sekaligus melihat pengaruh tata guna lahan dan kegiatan pertanian. Yang ketiga, menentukan zona penyangga atau buffer zone untuk sumur air tanah menggunakan model dispersif air tanah. Namun, pada skala regional, pemodelan sering disederhanakan karena kondisi hidrogeologi yang kompleks dan data yang terbatas. Nah, secara keseluruhan dari semua itu, model numerik itu membantu memprediksi penyebaran polutan dan memberikan dasar ilmiah untuk perlindungan dan pengolahan air tanah. Oke, kita masuk ke pemodelan matematika dan Geographic Information System atau SIG. Nah, pemodelan matematika menghasilkan informasi penting mengenai aliran air tanah dan transport polutan. Kemudian, ketika dipadukan dengan GIS, yaitu Geographic Information System, hasil model dapat dianalisis secara spasial dan waktu. Nah, sehingga pemahaman terhadap penyebaran polutan ini menjadi lebih akurat dan komprehensif. GIS berfungsi sebagai wadah pengolahan data pemodelan. Ada empat. Ada empat nih. Yang pertama mengintegrasikan hasil simulasi aliran dan transport 3 dimensi. Yang kedua, memvisualisasi pola pergerakan polutan. Yang ketiga, menampilkan prediksi model sebagai peta, grafik, atau animasi. Yang keempat, serta memudahkan evaluasi skenario berdasarkan keluaran model matematik. Jadi, integrasi pemodelan matematika dengan GIS menghasilkan sistem pendukung keputusan yang memungkinkan pengguna melakukan eksperimen terhadap model. Misalnya itu perubahan parameter, kondisi batas, atau sumber pencemar untuk melihat efeknya pada sistem air. Nah, dengan dukungan CADD dan GIS, model matematika dapat digunakan untuk ada 4 lagi. Yang pertama, memetakan jalur migrasi polutan. Yang kedua, memprediksi penyebaran kontaminan dari waktu ke waktu atau 4 dimensi. Ketiga, mengidentifikasi area rentan berdasarkan hasil simulasi. Yang keempat, dan mengevaluasi efektivitas tindakan perlindungan melalui simulasi. Nah, secara keseluruhan lagi, GIS memperkuat peran model matematika dengan menyediakan platform untuk visualisasi, analisis spasial, dan interpretasi hasil simulasi secara lebih mudah dan informatif. Nah, sekian penjelasan dari saya tentang kasus yang saya bahas tadi, yaitu Application of Mathematical Modeling Methods in Protection of Groundwater Environment. Jadi, dalam kasus ini kita sudah menyelesaikan kasus ini dengan menggunakan penerapan matematika modeling. Pemodelan matematika yang dipadukan dengan
Geographic Information System. Nah, jadi sekian untuk penjelasan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.